Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Peleton 5 ingin memberikan pemecahan kami mengenai hasil studi case mengenai COVID-19. Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa kita kenal dengan COVID-19 merupakan sebuah penyakit yang ditularkan oleh SARS-CoV-2. Penyakit ini ditularkan dari jenis coronavirus dan penyakit ini ditemukan pertama kali di Wuhan. Setiap hari penyakit ini mengalami perkembangan yang signifikan, terutama di daerah Cina yang kemudian tersebar ke daerah lainnya. Penyakit ini tersebar secara besar pada bulan Januari hingga Februari tahun 2020. Apa itu COVID-19? Awalnya kebanyakan laporan datang dari Hubei dan provinsi di sekitar, kemudian bertambah hingga ke provinsi-provinsi lain dan seluruh Cina. Tanggal 30 Januari 2020 telah terdapat 7.736 kasus terkonfirmasi COVID-19 di Cina. 86 kasus lain dilaporkan dari berbagai negara seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Kamboja, Jepang, Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Filipina, India, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, dan Jerman. COVID-19dapat menular dari batuk dan bersin. Orang yang berkontak dengan pasien akan berisiko tinggi tertular dari COVID-19. Tanda dan gejala umum dari infeksi COVID-19 adalah termasuk gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi dari COVID-19 adalah sekitar 5-6 hari. Pada kasus yang parah, COVID-19 dapat menyebabkan pneumonia, gagal ginjal, sindrom pernapasan akut, dan bahkan dapat menyebabkan kematian. COVID-19 pertama kali dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sebanyak 2 kasus. Data pada tanggal 31 Maret 2020 menunjukkan bahwa kasus telah terkonfirmasi sejumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia sebanyak 8,9%. Angka ini merupakan angka tertinggi di Asia Tenggara. Pada 1 tahun terakhir ini, perusahaan menghadapi beberapa karyawan yang terinfeksi COVID-19 dan sudah ada 2 orang yang telah meninggal dunia karena terinfeksi. Yang kedua, melakukan PCR dan antigen massal kepada seluruh karyawan. Untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19, perusahaan dapat memfasilitasi PCR dan antigen secara gratis dari perusahaan. Hal ini sangat berpengaruh besar terhadap tingkat penularan COVID-19. Meminimalisir pekerjaan yang ada di kota dan negara, melakukan swab dan antigen massal kepada seluruh karyawan. Mewajibkan para karyawan vaksin, menerapkan protokol kesehatan dalam perusahaan, menerapkan kewajiban membawa bekal, masker cadangan, dan hand sanitizer. Perusahaan menyediakan barang sekali pakai untuk karyawan. Perusahaan harus sebisa mungkin untuk menyediakan barang sekali pakai bagi karyawannya agar mencegah terjadinya penularan virus. Contoh barang sekali pakai yang harus disediakan yaitu seperti plastik di toilet seat, menyediakan gelas kertas sekali pakai untuk karyawan yang tidak membawa tumbler. Perusahaan harus bisa mengurangi kerjasama yang dilakukan dengan perusahaan yang ada di luar negeri maupun luar kota. Perusahaan harus bisa mulai melakukan kerjasama dengan perusahaan yang ada di dalam negeri. Hal ini juga meningkatkan sumber daya manusia dalam negeri
dan juga mengurangi tingkat pengangguran dalam negeri. Jika pekerjaan dilakukan di luar kota atau negara yang sangat dibutuhkan, kita bisa mengatasi dengan melakukan rapat atau kerjasama melalui via Zoom ataupun Google Meet. Kebanyakan dari mereka adalah karyawan-karyawan yang sering melakukan perjalanan antar kota, antar pulau, bahkan antar negara. Karyawan-karyawan tersebut banyak melakukan kontak fisik dengan orang lain sehingga berpotensi tinggi terjangkitnya COVID-19. Dan secara tidak sengaja tertular kepada karyawan-karyawan yang lain ketika mereka pulang ke perusahaan. Sebagai seorang manajer perusahaan human capital, apa yang harus dilakukan untuk mencegah bersebarnya COVID-19 di tempat kerja? 3. Mewajibkan para karyawan vaksin. Dengan adanya wajib vaksin, daya tahan tubuh pasti akan meningkat dan penularan COVID-19 akan berkurang. Bahkan, perusahaan mungkin juga harus melakukan pemberian pemahaman betapa pentingnya vaksin jika masih banyak karyawan yang tidak mau melakukannya. 4. Menerapkan protokol kesehatan di dalam perusahaan. Perusahaan harus mewajibkan para karyawan untuk tetap selalu memakai masker, pengecekan suhu badan kepada seluruh karyawan, dan menjaga jarak, serta dilarang berkumpul di luar jam kerja. Perusahaan juga harus memfasilitasi karyawannya dengan membuat banyak tempat untuk mencuci tangan dan juga menyediakan hand sanitizer di lingkungan perusahaan. Jadi, yang kelima menerapkan peraturan wajib membawa bekal. Jika memungkinkan, perusahaan bisa membuat peraturan bagi karyawannya untuk membawa bekal masing-masing. Hal ini tentu lebih sehat untuk kesehatan, juga meminimalisir para karyawan agar tidak sering berkelompok dan tetap menjaga jarak. 6. Membuat larangan untuk tidak berkelompok di luar jam kerja. Sebisa mungkin perusahaan memantau karyawannya untuk selalu menjaga jarak dan tidak berkelompok untuk menghindari penyebaran COVID-19 di area perusahaan. Hal ini sangatlah penting karena karyawan yang tidak menjaga jarak dan sering berkelompok itulah yang sering membuat penularan COVID-19 terjadi. 7. Karyawan harus membawa barang pribadi. Setiap karyawan harus membawa barang pribadinya agar mencegah tertularnya dari virus yang lain. Meskipun dari barang tidak menjadi pemicu terjadinya penularan virus yang lain, alangkah baiknya kita mencegah dari tertularnya penularan virus COVID-19. Perusahaan sebisa mungkin menyediakan barang sekali pakai supaya karyawan tidak terjadi penularan COVID-19. Contoh barang yang harus disediakan yaitu plastik di toilet, di kloset toilet set, lalu menyediakan gelas kertas untuk menyediakan karyawan yang tidak membawa tumbler pribadi.